Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Risa Mareta dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tarian berdasarkan sifat tariannya atau magi tariannya. Sifat tarian sendiri ada 4. Yang pertama yaitu magi imitatif, yang kedua mimitis, yang ketiga simpatetis, yang keempat kontagius. Mari kita mulai dari sifat yang pertama yaitu imitatif. Imitatif sendiri merupakan contoh gerakan yang mengungkapkan ragawi dalam meniru satwa atau binatang. Tarian di sini yang saya ambil contoh di daerah saya ada tari Hali Bambang, yaitu tari yang menceritakan tentang kupu-kupu yang berterbangan dengan indah mengelilingi bunga. Dan tarian ini biasanya dilakukan oleh 6 penari gadis yang menggambarkan kupu-kupu yang cantik. Gerakan yang identik pada tarian ini yaitu mengibaskan sayapnya seperti kupu-kupu. Nah, sayap sendiri ditampilkan dalam menggunakan kipas. Kipas digambarkan sebagai sayap kupu-kupu. Tarian ini asal daerahnya dari Lampung Barat, khususnya daerah Sekala-Bega. Nah, tarian ini menunjukkan fungsi imitatif yang kedua, yaitu menunjukkan gerakan binatang yang penarinya mengungkapkan keindahan dan rasa cinta terhadap binatang tersebut. Nah, tari ini berasal dari 2 kata, yaitu Hali yang berarti seperti dan Bambang yang berarti kupu-kupu. Jadi, maksud tarian ini adalah menari seperti kupu-kupu. Untuk fungsinya sendiri, tarian Hali Bambang ini pada zaman dahulunya dilakukan untuk acara adat keluarga Lampung, khususnya adat Saibatin. Biasanya hanya untuk acara keluarga yang resmi dan acara adat. Jadi tidak untuk acara yang terbuka. Namun pada zaman sekarang ini karena sudah mulai terbuka, tarian ini biasa juga dilakukan untuk penyambutan acara besar seperti penyambutan tamu. Kemudian selanjutnya mimitis. Mimitis sendiri merupakan gerakan tarian yang menunjukkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pekerjaan petani menanam padi atau petani menanam kopi. Di sini saya mengambil contoh tarian Lahbako. Tari Lahbako sendiri menceritakan tentang petani tembakau yang sedang mengolah tembakau, mulai dari gerakan menanam tembakau hingga memanen tembakau. Tari ini berasal dari daerah Jember, Jawa Timur. Nah, dari bahasa Jawa Timur sendiri, tari Lahbako ini berasal dari 2 kata, yaitu lah dan bako. Lah sendiri berarti olah dan bako sendiri itu berarti tembakau. Nah, tarian ini digunakan atau berfungsi sebagai penyambutan tamu besar, acara festival budaya, dan acara besar lainnya. Selanjutnya simpatetis. Gerakan ini ditujukan untuk mempengaruhi kekuatan seseorang, tumbuhan, hewan dalam suatu keadaan. Pada magi ini saya mengambil contoh tarian Cendrawasih yang berasal dari Bali. Tari ini menceritakan hubungan percintaan antar
cendrawasih ketika masa megawan, yaitu musim perkawinan. Pada umumnya, tari ini dibawakan oleh dua wanita sebagai sepasang cendrawasih. Gerakan tari cendrawasih dibagi menjadi 3 gerakan atau 3 bagian, yaitu pada bagian awal disebut pepeson, yang kedua, bagian utama atau bagian kedua merupakan pengawak, dan bagian ketiga atau bagian terakhir disebut pengipu. Tari ini biasanya berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat di Bali, seperti acara pernikahan, acara adat, ataupun acara keagamaan atau ritual adat. Selanjutnya ada magi kontagius. Magi ini mempercayai kontak atau hubungan objek untuk mencapai suatu kehendak. Jadi, pada magi ini, penari identik melakukan gerakan yang melakukan kontak, baik secara fisik ataupun secara tidak langsung. Tetapi akan lebih mudah kita lihat jika tarian tersebut dalam gerakannya menunjukkan kontak secara langsung atau fisik. Di sini saya mengambil contoh tarian, yaitu tari Malulo. Tari yang berasal dari suku Tolaki. Tari ini menceritakan masyarakat suku Tolaki yang menjaga persahabatan dan mempererat ikatan persahabatan. Biasanya tarian ini ditarikan 3-6 penari. Tari ini dapat ditarikan oleh pria, wanita, remaja, atau anak-anak yang dilakukan sambil berpegangan tangan. Tarian ini biasanya diiringi dengan gong sambil membentuk lingkaran. Tari ini berasal khususnya dari daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Tari ini disebut tari Malulo, yaitu berasal dari kata lulo yang artinya menginjak-injak onggokan padi, sehingga nanti bulir-bulir padi tersebut terlepas dari tangkainya. Tari Malulo ini awalnya dilakukan untuk memuja Dewi Padi, terlebih pada masa panen padi. Namun saat ini tari Malulo sendiri memiliki arti persahabatan dan dapat ditarikan pada acara-acara besar seperti acara pernikahan, acara panen tentunya, dan dapat ditarikan pula pada acara penyambutan tamu. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari tarian-tarian tradisional Indonesia. Terima kasih.